Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan video tentang tutorial dasar coding. Pada kali ini saya akan membuat video tentang mengoprek AI yang sudah ada atau memodifikasi AI yang telah kita buat ataupun yang Anda punya, yang tentunya file MKL5 MKL4, karena kalau Anda punyanya X4 itu tidak bisa diutak-atik karena itu udah posisi decompile, posisi tercompile. Nah, di sini kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat robot kita atau AI yang telah kita buat ada expire date-nya. Nah, ini biasanya bisa kita buat untuk misalkan kita berikan trial ke orang lain, sehingga kita bisa setting ini mau 1 bulan, 1 minggu, atau beberapa hari, bisa kita buat di sini. Nah, sebagai bahan untuk membuat kode ini, saya pakai robot yang pernah saya buat dulu. Kalau yang dulu itu di video ini. Nah, ini ya. Jadi membuat EA cross EMA dan MAD full custom, silahkan dicek video ini, ada file EA yang ada cara buat EA nya. Nah, oke, langsung aja kita buat codingnya. Pertama-tama seperti biasa kita buka MT4-nya dulu. Kalau saya biasanya langsung saya buka di sini. Saya buka langsung di meta editor. Di sini juga bisa saya buka editor langsung. Kita tunggu buka. Nah, ini udah terbuka meta editor. Oh ya, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nyalakan lonceng dan share video ini ke teman-teman Anda. Oke, pertama kita bikin new dulu, sorry, kita buka robot yang mau kita edit, kita tambahin, sisipkan. Pertama kita cari di sini ya, di ini export, cari, nah ini robotnya namanya MA Cross MACD. Ini robotnya, kodenya udah ada di sini. Ada di sini. Kita gedein dulu dikit tulisannya, hurufnya biar enak dibaca. Oke. Nah, untuk membuat expired ini kita harus meletakkan setelah di start function. Nah, nih int start tepat di bawah ini atau di bawah kurung kurawal ini. Karena kenapa? Karena in start ini yaitu ini adalah kode waktu robot kita pasang dan saat berjalan pertama dia akan membaca dari atas ke bawah. Nah, makanya kita berikan lock atau proteksi waktu di posisi pertama kali. Kenapa? Biar saat misalkan kita setting tanggalnya sudah expired, maka begitu robot masuk dia nggak akan membaca kode lainnya. Dia di sini, dia misalkan di sini sudah membaca expired dan terdapat expired, dia tidak akan membaca kode-kode di bawahnya sini dan dia akan berhenti. Oke, seperti itu. Langsung aja kita mulai. Oke, cara insert dulu ya. Setelah itu bikin jarak. Kita pertama buat tipe data string. Tipe datanya string, kita isi bebas ini, saya tulis expire date. Nah, kita tulis di sini expirednya mau tanggal kapan, misalkan ini formatnya ya tahun, bulan, tanggal ya, 2021, terus bulan 7 atau bulan 8 tanggal 31. Jangan lupa berikan tanda kutip sebelum dan sudah, karena ini bentuknya string.
Bagi yang belum paham, silahkan baca, silahkan lihat video-video saya terdahulu tentang dasar-dasar belajar MGL4 ya. Sudah saya jelaskan detail pelan-pelan dari pengenalan awal sampai dengan medium. Nah, setelah kita buat string, selanjutnya kita bikin ini date time. Ini saya biar gampang saja, ed atau expire date, start to time. Nanti saya jelaskan artinya ini ya. Nah, ini kita masukkan di sini expire date. Nah, jadi kita kan bikin string expire date dengan variable expire date, tipe datanya string, dengan isi variabelnya adalah ini, tanggal ini, 2021 bulan 8 tanggal 31. Nah, kemudian di sini kita masukkan variabel expire date ke sini. Nah, di sini nanti akan berisi tentang tanggal yang telah kita buat di sini tadi. Nah, ini akan masuk ke sini. Oke, saya jelaskan artinya ya. Datetime, kalau Anda kurang paham, arahkan kursor ke sini, terus tekan F1. Nah, datetime adalah tipe data yang berbentuk datetime dengan format seperti ini. Tahun, bulan, tanggal. Itu ya. Tahun. Jadi bisa macam-macam nih. Asal Anda formatnya seperti ini, dia akan masuk. Tahun, bulan, tanggal. Oke, kemudian ini. Jadi kita bikin variabel tipe datanya datetime. Nama variabelnya ed. Nah, ini to time. Kita lihat artinya apa. Yaitu convert string in the format yyyy.mm.dd. Nah, ini maksudnya mengkonvert dari string value yang kita masukkan tadi. Ini kan string ya, string. Ini kan tipenya string. Jadi mengkonvert tulisan string ini menjadi berbentuk waktu dengan format tahun, bulan, tanggal. Nih, convert string menjadi format tahun, bulan, tanggal, dan bisa ditambah jam sebenarnya. Oke, sudah paham? Nah, di sini yang kita convert adalah data expire date yang berisi ini tadi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah kita buat data itu, kita bikin logiknya, yaitu if. Nah, sini kita tulis time current. Jangan lupa kalau fungsi langsung kita berikan seperti ini, harus kurung buka kurung tutup. If time current besar sama dengan ed, maka, nah, bisa jelaskan dulu. Time current ini dia fungsi yang akan membaca waktu saat dipasang, atau bukan saat dipasang, waktu sekarang. Current kan sekarang, time waktu ya, waktu sekarang. Nah, di sini maksudnya jika waktu sekarang ini melebihi atau sama dengan expire date ini, di mana nilainya adalah ini, maka akan mengeluarkan alert. Sudah kita pelajari ya sebelumnya tentang if ya. Di sini alert kata siapa, misalkan maaf, EA sudah expired, silahkan hubungi nomor berikut. Oke. Nah, jadi di sini maksudnya gini. Jika waktu sekarang lebih besar daripada yang ditentukan, alias sudah melewati waktu, misalkan kita tentukan adalah sekarang ini tanggal 29 bulan 7 ya, kita isi bulan 7, terus kita isi tanggal
25. Berarti kita setting robot kita expire di tanggal 25 bulan 7 tahun 2021. Padahal time current atau time sekarang ini adalah tanggal 29 bulan 7. Berarti kan sudah lewat kan? Time current melewati expire date, maka akan ada alert. Nah, kan nanti akan muncul alert di sini. Nah, tapi dengan munculnya alert ini berarti robot masih berjalan dong. Nah, kemudian di sini bisa Anda tambahkan dengan return 0. Jadi maksudnya dia akan berhenti di sini, tidak melanjutkan kurung kural tutup. Nah, dia tidak akan melanjutkan ke kode yang di bawah ini. Jadi dia udah berhenti di sini. Oke. Atau bisa Anda tambahkan lagi. Kalau saya misalkan saya bikin gini, expert remove. Nah, jadi gini, jika time current melebihi waktu yang kita tentukan, maka kan expired. EA akan mengeluarkan alert yaitu maaf EA sudah expired, silakan hubungi nomor EA bla bla bla. Kemudian program akan melanjutkan ke bawah ini berupa expert remove. EA akan di remove dan akan berhenti. Ini sebenarnya udah nggak jalan karena EA sudah berhenti. Kalau tidak ada ini, kita tulis return 0. Karena kalau tidak kita tulis return 0, dia kan akan membaca, ya udah alert aja, tapi dia akan jalan ke bawah sini. Ya, paham ya? Nah, ini kita tulis return 0, atau mungkin kita tambahin comment. Comment disamakan Nah, tahu kan bedanya alert sama komen? Alert itu akan muncul yang tung gitu loh, ada bunyinya itu kotak-kotak di sini. Nah, kalau komen itu akan muncul di pojok kiri atas di layar di chart itu. Nanti ada tulisannya dan itu nanti tulisannya akan terlihat. Kalau alert kan setelah ditutup, oke, close kan dia hilang. Kalau ini komen akan terlihat di situ. Oke, coba kita compile. Nah, tidak ada error. Kita coba jalankan ya, karena kan ini kan harusnya sudah expired nih. Kita buka aplikasi kita buka MT4-nya dulu. Oke, coba kita pasang. Oh ya, ini robotnya ini yang pernah saya buat dulu ya ini. Jadi ini robotnya lumayan, bisa Anda download, nanti saya sertakan link downloadnya sama berbentuk MGL4, jadi bisa Anda pelajari kodenya. Di sini adalah moving average yang bisa kita tentukan. Jadi ini persilangan antara dua moving average dan juga MACD. Ini ada MA setting pertama, bisa Anda tentukan mau MA-nya MA berapa, eksponensial atau smoothed atau simple, close price atau apa, itu bisa Anda setting semua secara manual. Jadi ini EA-nya akan baik jika fast period ini bersilangan dengan MA1 bersilangan dengan MA2, dan juga saat MACD mengeluarkan sinyal yang sesuai dengan ini. Anda bisa download sendiri, bisa lihat kodenya, bisa Anda otak sendiri. Dan ini ada stop loss-nya, ada lot, pengaturan lot, magic number, juga bisa Anda tentukan trailing stop-nya. Oke, kita coba dulu pasang robot ini, yang mana harusnya sudah expired. Kita pasang. Maaf, EA sudah expired, silahkan hubungi ya. Dan robot langsung otomatis tidak ada. Kosong. Kenapa? Karena program yang kita tulis expert remove tadi. Coba kalau misalkan kita tidak kasih expert remove, kita hapus ini, kita compile, kita coba pasang robotnya. Gimana ya? Ya, tarik. Oke. Nah.
dia akan bunyi terus, tapi robotnya ini masih terpasang, cuman tidak bisa dijalankan. Nah kan, expert remove, nah berisik. Oke, kita harus remove robotnya, baru dia berhenti. Nah, kalau saya suka kasih expert remove, jadi biar langsung tercopot. Oke. Kita coba cek lagi. Nggak mau. Ada yang error nih. Oh iya, ada yang error. Error. Ada yang error. Oh iya, lupa. Ini harus dikasih kurung buka kurung tutup karena melakukan fungsi. Nah, ini tadi yang maksud komen tuh di sini. Maaf ya, sudah expire, silahkan hubungi nomor ini. Nah, kalau ditutup dia masih muncul, jadi user akan tahu, oh hanya udah expire dong, ini ada tulisannya seperti ini, dan robotnya akan dilepas, tidak bisa digunakan. Oke, udah paham. Nah, di sini untuk mempermudah, biasanya di bagian ini kan misalkan kodenya pin startnya ini di tengah-tengah nih, udah banyak, kita udah bikin coding yang banyak gitu kan. Bisa kita bikin kode yang panjang, akhirnya startnya ada di tengah. Nah, biasanya saya buat di sini fungsi yang bisa kita entry di sini, tapi dengan jadi nggak campur. Maksud saya untuk membuat tanggalnya ini. Nah, di sini kita bikin tipe data string expire misalkan, bebas itu namanya. Nah, kita di sini tulis tanggal di sini. Misalkan 2021 bulan 7 tanggal 25. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan nama variable expire. Nah, ada muncul kan expire. Coba kita compile. Nah, dengan begini Anda kalau mau ganti, misalkan mau kasih orang, mau kasih expire lain, Anda tinggal otak-atik yang di sini aja. Tidak usah masuk ke dalam. Compile. Nah, oke, jadi kalau Anda yang masih kurang paham, bisa diulang lagi video ini penjelasannya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dimana nih string ini adalah membuat tipe data string untuk mengisikan ini, ya kan? Ini kan expire adalah ini, sehingga isinya datanya ini. Kemudian date time untuk menentukan tipe datanya adalah date time. str to time, maksudnya string to time, mengubah string ini, nilai string ini, expire ini atau ini tadi, kan ini string nih. String tuh nggak ada fungsinya, bingung. Ini tulisan tuh kayak teks gitu loh, string. Akan dikonvert menjadi time yang berbentuk tahun, bulan, tanggal. Nah, setelah jadi, variabelnya bikin logiknya, yaitu if time current, jika waktu sekarang lebih besar atau sama dengan expire date yang ditentukan, maka keluarlah alert, maaf expire, silakan hubungi nomor ini. Dan bisa mengeluarkan komen juga. Kemudian robot akan di remove, expert remove, dan return 0. Maksudnya tidak lanjut ke bawah, return kembali ke sini, berhenti. Ini seperti itu. Kalau Anda lupa menulis return, ini misalkan ini nggak ada ya, expert remove-nya tidak ada, dan Anda lupa menulis return ini, maka robot akan tetap mengeluarkan alert, tapi dia tetap berjalan. Contohnya, nah, ini dia expire, tapi sebenarnya jalan loh. Jadi akan bahaya dan tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi wajib hukumnya Anda menuliskan return 0. Tuh. Coba kalau kita tulis expert remove di sini, expert remove,
apakah EA akan di-remove. Tarik. Oke. Ini sudah ada alertnya. Ini ada. Tapi EA tidak di-remove. Kenapa? Karena bentar nih, saya hilangin dulu biar berisik. Karena urutan pembacaan program ini dari atas ke bawah. Jadi saat ini terpenuhi, maka alert, maaf ya sudah expired. Kemudian return 0. Return 0 berarti dia berhenti stop di sini. Dia tidak melanjutkan ke kode di bawahnya ini expert remove. Jadi tidak meremove. Jadi kalau Anda terus di sini, dia tidak akan bermanfaat atau tidak berguna. Anda bisa tulis di sini. Ini pun return 0 menurut saya tidak berguna karena apa? Karena udah di remove. Nah, ya, kita coba membuktikan apakah sudah di remove. Nah, dari bukan hilang. Oke, jadi di sini Anda bisa ada pilihan, bisa menggunakan return 0. Return 0 ini berarti nanti robotnya masih terpasang, tapi dia sudah tidak berjalan atau tidak melanjutkan ke kode di bawahnya. Atau Anda gunakan expert remove. Oke, terserah Anda. Ini saya tulis aja di sini semuanya biar Anda nanti bisa mempelajarinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi yang sedang mencari-cari atau ingin memberikan expired date pada robotnya. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa share ke teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.